Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kami ingin berbagi tentang kehidupan. Tapi sebelumnya saya perlu sampaikan beberapa hal yang penting, yaitu mengenai layanan koresponden yang mana nomor telepon 0853 yang dulu kami pergunakan. Untuk diketahui bahwa sekarang kami sudah tidak menggunakan nomor tersebut, ya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa nomor telepon 0853 sekian 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 yang pernah kami gunakan dulu, untuk saat ini kami sudah tidak gunakan, ya. Mohon maaf kalau pemberitahuan ini agak sedikit terlambat karena nomor telepon tersebut sudah kurang lebih setengah tahun kami tidak pakai lagi, kami tidak gunakan. Dan jika Bapak Ibu ingin bersaksi ataupun ingin komunikasi, ingin konseling ataupun minta didoakan, ataupun ada pelayanan-pelayanan yang Bapak Ibu rindukan, boleh menghubungi nomor telepon yang tertulis di layar YouTube, ya. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi, nomor telepon yang kami gunakan adalah nomor telepon yang sekarang yang tertulis di layar YouTube, dan itu saja nomor telepon Bapak Ibu bisa hubungi untuk hal-hal yang menyangkut apapun yang Bapak Ibu ingin supaya bisa berkomunikasi dengan kami. Oke? Dan kembali kita pada malam hari ini akan diberkati lewat sharing tentang bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan, ya. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Karena banyak manusia yang tidak mengerti apa yang penting buat kehidupannya. Banyak manusia berpikir bahwa uang penting. Uang tidak terlalu penting. Karena uang tidak bisa membawa kita ke surga. Berapa banyak pun uang yang kita peroleh, seluruh harta dunia pun tidak bisa membeli tiket untuk kita bisa pergi ke surga. Karena tidak ada manusia yang sanggup untuk ke surga. Karena manusia dipenuhi dengan kenajisan. Manusia dipenuhi dengan segala macam dosa. Mungkin ada orang yang tidak percaya. Saya beritahu kepada kita bahwa manusia sejak kecil, manusia sudah pandai berbohong. Itu artinya manusia diliputi dengan kenajisan. Diliputi dengan segala dosa, segala ketidaklayakan. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kudus. Elohim itu adalah Tuhan yang kudus. Mana mungkin kalau manusia najis bisa berjumpa dengan Tuhan yang kudus? Ya, ini perlu kita ingat baik-baik, teman-teman. Jadi, uang yang banyak tidak bisa membawa kita ke surga. Pendidikan yang tinggi, sekalipun kita S3, profesor, jangankan cuma S3, jangankan cuma profesor, sampai S teler, S mambo, S apapun yang Anda miliki, tidak bisa bawa kita ke surga. Karena pengetahuan yang kita dapatkan di bangku pendidikan hanya bisa membuat teknologi, bikin handphone, bikin pesawat, bikin peralatan-peralatan teknologi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk membawa kita naik ke surga, itu hanya Tuhan Yesus jalannya, teman-teman. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa dibawa, yang tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Nah, saya percaya semua yang menyaksikan acara ini kan masih tinggal di bawah kolong langit, bukan? Belum ada yang tinggal di atas langit. Nah, kalau kita masih tinggal di bawah kolong langit, dengarkan, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, hanya Dia. Karena Dia kudus, Dia tidak berdosa. Bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan Yesus kudus? Kuburan jebol. Artinya maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Karena apa? Karena Dia kudus, Dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau manusia-manusia hanya sekelas nabi, sekelas rasul, terkunci di dalam kuburan, tidak bisa keluar. Karena semua manusia pernah berbuat najis, pernah berbuat dosa, kesalahan. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dengan tegas, jelas, dan dengan berani, karena memang Dia Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, tidak ada seorang pun. Nah, sekali lagi saya katakan, kita yang menyaksikan acara ini, kita semua terkategori sebagai orang. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jangan terlambat teman-teman ya. Oleh sebab itu, kami terus menghadirkan narasumber, kiranya apa yang disampaikan bisa mencerahkan, bisa menerangi, dan itu adalah nilai-nilai kebaikan yang tidak ternilai karena Dia lebih mahal daripada segala harta di dunia ini. Itulah kesaksian bagaimana karya Tuhan yang menyelamatkan manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang terang, yang ajaib. Oke, kita sambut narasumber kita, Mas Tubagus Rifan. Shalom Mas Tubagus, Mas Rifan. Halo Pastor Yusuf. Shalom. Ya, apa kabar Mas Rifan? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan Oh, baik. haleluya. Luar biasa ya. Mas biasa. Rifan ini seorang bukan dari latar belakang yang biasa, tapi beliau seorang yang terpelajar karena beliau sudah lulus S2 ya. Nah, bagaimana dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus ini menarik. Lewat kajian, lewat hal-hal yang beliau selidiki secara akurat, dan itulah yang membawa beliau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita ikuti kesaksiannya bagaimana seseorang bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Mas Rifan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya Pastor dan tim. Ya, jadi sekali lagi perkenalkan nama saya Tubagus Rifan. Nah, saya untuk sedikit bicara latar belakang saya bukan Kristen ya awalnya. Saya Muslim. Dari segi nama pun juga masih ada keturunan gitu. Jadi buat mereka yang tahu gelar Tubagus pasti sangkut pautannya dengan Kesultanan Banten gitu. Soalnya ya lumayan dalam sih sejarahnya sih ya. Banyak orang-orang pintar juga ketika ngeliat saya pun juga mereka harus mengiyakan masih ada keturunan gitu. Tapi saya nggak terlalu peduli dengan hal itu. Intinya Tuhan Yesus dahsyat gitu. Nah, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, orang tua saya untuk ibu saya Mas Dasara Dinata, Ibu Nita dulu pernah kesaksian juga di sini. Nah, jadi di sini untuk masalah saya dulu masih Muslim atau Islam tuh ya saat saya masih kecil ya, soalnya saya tuh waktu jadi orang Kristen dalam artian tuh cuma ikut orang tua. Itu ya sekitaran umur sekitar 8, 9 atau 10 tahunan lah gitu loh. Nah, sekitaran itu. Soalnya saya saat itu masih kecil. Nah, soalnya saat itu ibu saya udah mulai bertobat dan banyak kisah juga sih yang menceritakan juga ya. Tapi saat itu karena masih ngandelin orang tua, saya sama ibu saya gitu. Terus saya mulai mendalami, pengen tahu siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus. Itu perjalanan itu lumayan bisa dibilang tuh ngeri-ngeri sedap lah. Soalnya kalau Tuhan udah ngerancangin suatu kisah tuh lumayan ngeri banget. Soalnya kalau kita lihat di Alkitab kayak contohnya Yusuf lah. Soalnya saya agak nggak beda jauh dengan ceritanya siapa tuh Yusuf ya kalau nggak salah ya, anaknya Yakub Israel.
yang saat itu dijual sama kakaknya untuk ke Mesir gitu loh. Nah, soalnya gini, awalnya saya bisa memahami siapa itu Tuhan itu waktu saya kuliah, dan kuliah pun juga ini lumayan mujizat banget ya. Jadi saya mau ngejelasin dari awal dulu kenapa saya bisa sampai kuliahnya, dan itu kuliahnya puji Tuhan, Tuhan ngedidik saya itu di luar negeri, terutama di Rusia yang saat ini lagi ada perang gitu. Nah, awalnya ketika ibu saya terima Tuhan Yesus, kita waktu itu ada datang ke salah satu persekutuan atau gereja, dan di situ banyak jemaat yang latar belakangnya juga Muslim juga. Nah, saat itu ada pendeta atau Pastor Muhammad Fatah, pada saat lagi berkhotbah gitu ya, itu tiba-tiba Tuhan ngomong sama beliau nyamperin ke ibu saya. Nah, saat itu ada saya sama kakak saya yang pertama. Nah, beliau bilang bahwa Tuhan akan mengirim kedua anak Anda ke luar negeri untuk dididik. Nah, yaitu seperti kata nubuatan gitu. Tapi saat itu ibu saya dengarnya ke luar negeri, duit pun juga itu bagaimana, pasti kan mahal banget untuk biaya. Tapi ya seperti Maria, perkataan nubuatan itu disimpan di hati aja. Nah, terus seiring waktu saya dari segi karakter, kalau bisa dibilang tuh introvert atau pendiam ya, pemalu, dan dari sekolah pun juga sebenarnya sih ranking 1 dari bawah sebenarnya. Nah, jadi kalau bisa dibilang tuh nggak begitu pintar, bodoh iya gitu lah. Nah, untuk masalah pernah satu kali ada pengujian IQ, teman-teman saya rata-rata di atas 90-an, ada yang sampai 100 lebih. Nah, kalau saya di bawah 90, bisa dibilang 89 lah gitu lah. Tapi ya kalau misalkan Tuhan angkat seseorang untuk diubah, itu jadi luar biasa. Soalnya saya untuk bisa kuliah itu emang semuanya udah Tuhan rancangkan. Dari situ soalnya saya saat itu perjalanan masih belum tahu itu siapa Tuhan, yang lihat dunia kayak ya biasa-biasa aja gitu loh. Nah, jadi ketika saya sekolah SMP, SD nggak sampai SMA, tapi SMA pun juga sebenarnya sih ngeloncat gitu. Soalnya setelah lulus SMP, di situ saya ya ambil program pakai C. Soalnya saat itu ada dorongan dari Tuhan, bukan ke saya sih sebenarnya, ke orang tua ya, untuk segera mengirim saya ke luar negeri gitu loh. Nah, tapi ibu saya nggak tahu kemana luar negerinya. Soalnya untuk kakak saya sih sudah ya, udah lebih dulu. Nah, kalau saya masih belum jelas. Nah, untuk masalah dana bagaimana? Nah, tapi ya kalau sama Tuhan tuh harus step by step saat itu, hari demi hari. Jadi Tuhan tuntun pelan-pelan, dan akhirnya dapat negara namanya Rusia gitu loh. Yang dimana tuh jauh banget di utara. Nah, setelah itu pas udah dapet, nah saya sebenarnya sih untuk masalah ilmu cuma sampai SMP doang. Nah, untuk SMA saya langsung lengkap 3 kelas dan langsung ambil ujian. Saat itu pun juga ujian ambil paket C, yang dimana tuh dulu udah disiapin kunci jawabannya. Nah, jadi saya nggak perlu pelajari apa-apa, ya cuma tinggal nyontek doang gitu loh. Nah, saat itu sih saya di hati bilang, ini kayak nggak bener gitu, langsung, soalnya banyak ilmu yang terlewatkan. Tapi ya udahlah, nggak tahu nanti mau kemana. Soalnya saat itu saya ya cuma percaya ibu saya doang gitu, jalanin aja apa ibu saya mau gitu dulu. Nah, setelah itu saya akhirnya ngelamar beasiswa ke Rusia, ikut tes wawancara, dan anehnya lulus. Nah, pada saat ujian juga anehnya lulus, padahal kalau misalkan dilihat dari ujiannya juga, ya itu kan semua mata pelajaran di SMA gitu loh. Dan saya belajarnya cuma kayak seminggu sebelum ujian, dan ya paham, tapi setelah selesai ujian langsung hilang semua gitu, lupa. Nah, setelah itu pas udah lulus, tinggal masalah modal. Soalnya pada saat lagi pengurusan dokumen, itu harus ada pembuktian gitu loh. Nah, dari situlah akhirnya Tuhan menggerakin orang-orang. Bahkan orang yang nggak saya tahu pun juga, atau ibu saya tahu pun juga, tiba-tiba ngasih berkat gitu loh. Berkat lumayan, dan ada orang gimana ya, kayak langsung peka banget dengan Tuhan, dan langsung bicara bahwa ini modal sebesar ini nggak ditanyakan, melainkan karena Tuhan suruh, jalankan apa yang udah Tuhan taruh di hati ibu gitu loh. Nah, akhirnya ya udah, setelah itu
berangkat ke sana, tapi sebelum berangkat ke sana saya dibaptis dulu, soalnya saat itu saya masih belum dibaptis. Nah, pada saat dibaptis umur 16 tahunan ya, jadi saya berangkat ke satu udah 17 tahunan lah. Nah, pada saat dibaptis kan biasanya kita ada tradisi dikasih nama ya, nama baptis ya. Nah, saat itu aku disodorin sama ibu saya 3 nama baptis. Nah, kalau nggak salah tuh Paulus, Titus, sama siapa ya, lupa satu. Tapi dari ketiga nama itu tiba-tiba saya nyeletuk, mulut saya kayak bicara sendiri. Yohanes ya. Tapi Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang murid Yesus? Nah, itu Yohanes yang murid Yesus gitu. Ya udahlah, akhirnya saya dapat nama Yohanes. Nah, tapi saya nggak tahu ternyata dari pergantian nama tersebut, Yohanes tersebut, begitulah Tuhan mendidik anak-anaknya. Soalnya karena seperti Yohanes yang dikasihi yang jadi nggak bisa sekeras orang gimana gitu ya. Nah, setelah dibaptis, ya mirip sih kayak Tuhan Yesus ketika selesai dibaptis langsung dibawa Roh Kudus ke gurun ya. Nah, itu saya juga seperti itu. Setelah dibaptis, berapa bulan kemudian saya berangkat ke Rusia. Nah, untuk masalah tiket, untuk semua itu semua murni berkat. Jadi ibu saya nggak ngeluarin 1% uang pun, dan pribadi saya juga enggak. Itu cuma Tuhan yang ngeluarin duit lewat hamba-hambanya gitu. Nah, di Rusia saya ada sekitar 8 tahunan di sana, S1 dan S2, dan puji Tuhan itu lulus cuma kasih karunia. Tapi kisah saya paling banyak bergaul karib mengenal Tuhan tuh semua di Rusia. Soalnya ya berlandaskan saya punya ilmu cuma sampai SMP, dan lagi pula pun juga saya juga ya belajarnya juga nggak bagus gitu juga. Tapi ya waktu S1 itulah itu sebenarnya paling menegangkan lah buat saya gitu. Jadi pada saat masih kelas persiapan, saat itu pun juga saya langsung mulai mikir, yang awalnya masih ya anak mami ya dibilang ya, suka ikut ibu apa nurut lah gitu loh. Ya, akhirnya dilepas. Nah, pada saat dilepas, saat itu juga bahasa juga saya masih belum tahu banget ya, cuma alfabetnya doang. Jadi semua tuh dari nol bisa dibilang, tapi cuma ya alfabetnya doang. Tapi dari segi pembicaraan dan sebagainya juga masih belum diajarin. Ya langsung pure belajar di sana. Untuk bahasa Inggris di sana mereka jarang make, bahkan mereka lebih mengutamakan bahasa Rusia doang gitu. Jadi semakin sulit lagi buat saya gitu. Lagi pula kalau mereka bisa bahasa Inggris juga, bahasa Inggris saya juga dibilang bukan pas-pasan, kan di bawah rata-rata lah bahasa Inggris dari gamer-gamer gitu lah. Soalnya saya dulu latar belakangnya ya bisa dibilang tuh bocah warnet lah kalau ada yang tahu. Nah, setelah itu di sana waktu kelas persiapan itulah saya langsung ya nyetuk bicara. Soalnya saat itu yang bisa saya andalkan bukan saya, bukan manusia, melainkan cuma Tuhan. Jadi saya bicara gini, kalau emang Tuhan itu beneran ada, saya mau rasain langsung. Saya mau langsung ngerasain lewat kehidupan. Soalnya nggak mau hanya dengar dari apa kata orang cerita mujizat kayak gimana. Jadi saya pengen mengalami langsung. Soalnya bisa dibilang tuh saya cukup bebal lah, bisa dibilang. Soalnya kalau nggak langsung ngalamin sendiri, sulit buat saya pahami gitu loh. Maka itu karena Tuhan juga udah kasih nama Yohanes, sayang juga akhirnya diiyakan. Barulah di situ saya diprosesnya mirip seperti Yusuf ketika udah langsung dikirim ke Mesir. Nah, saat itu waktu kelas persiapan, karena belajar di situ, belajar bahasa Rusia, pelajaran yang diajarkan tuh ya mata pelajaran SMA ternyata, tapi SMA kelas 3. Nah, saat itu saya nggak tahu tuh, apalagi disampaikan lewat bahasa Rusia, soalnya tujuannya karena ngomong pakai bahasa Rusia dong. Tapi karena Tuhan ya langsung pengen ngedidik saya langsung, bahkan orang yang nggak percaya Tuhan, soalnya rata-rata di kelas saya itu semuanya ateis. Teman-teman saya dari Vietnam, teman-teman saya dari Nepal, dari yang lainnya, itu semuanya Hindu, ateis dan sebagainya. Tapi ya Tuhan gerakan mereka untuk ketika lagi ujian, pas persiapan dibantu gitu untuk ngelewatinnya seperti apa. Walaupun saya sulit buat pahami, tapi mereka entah kenapa hatinya tuh dilembutkan gitu. Soalnya kalau saya lihat dari karakter mereka tuh cukup keras.
Soalnya egonya tinggi dan hanya pedulikan diri sendiri. Tapi entah kenapa saat itu, ya karena kasih karunia tuh mereka, Tuhan gerakan hatinya gitu untuk ngebantu saya. Jadi saya tuh karakter manusia saya kayak seperti besi menajamkan besi ya. Jadi manusia yang najamin saya tuh bukan manusia sama agama sebenarnya saat itu. Tapi ya mereka manusia juga. Nah saat itu baru saat ujian, puji Tuhan lulus pun juga pas-pasan. Nah pas baru mulai masuk kuliah, saat itu untuk masalah jurusan nih, sebenarnya sih untuk masalah jurusan yang saya ambil ini informatika ya, lebih ke sistem administrasi gitu ya. Saat itu saya mutusin ambil jurusan tersebut, sebenarnya sih berlandaskan karena nggak mau belajar matematika, fisika, kuantum dan sebagainya. Soalnya saya lemah banget secara logika, apalagi dengan IQ yang jongkok ya, jadi logikanya juga nggak begitu bagus. Tapi entah kenapa pada saat lagi di Indonesia, pas lagi mau ambil jurusan tuh, nyelutuk pengen ambil jurusan tersebut. Saat itu saya nggak tahu, ternyata di dalam itu kental banget sama yang namanya matematika. Soalnya kalau misalkan dilihat dari bahasa Inggrisnya, jurusan tuh ya nggak ada konsonan matematikanya gitu loh. Jadi saya percaya ini jurusannya bagus, sampai saya berkali-kali konfirmasi ke ibu saya, sampai ibu saya juga marah karena sering ditanya-tanya terus, saya ini beneran nggak nih jurusan nggak ada matematikanya gitu. Tapi sebenarnya saya salah, itu ada matematikanya. Dan saya baru sadar ketika saya mulai semester pertama. Jadi dari semester pertama sampai semester menjelang akhir ya, full matematika. Jadi saya langsung diajar Tuhan untuk menghadapi kelemahan saya, ketakutan saya. Dan saat itu ya, karena gak ada pilihan, maju stres, pulang pun juga gak ada duit. Mau pulang ke Indonesia juga mau gimana, soalnya ini pun juga saya punya beban kan, mesti ngebawa nama Indonesia juga di pundak saya itu. Jadi kalau misalkan saya pulang ngelihat saya kayak gini, bisa jadi orang-orang satu ngelihat, oh ternyata rata-rata orang Indonesia tuh seperti saya gitu loh. Nah kan saya nggak mau. Nah, maka itu ya saya hadapi aja, pelajari, ngerti nggak ngerti ya lanjut aja. Kalau misalkan nggak ngerti ya udah gitu loh. Nah tapi intinya saat itu saya selalu ngandalin Tuhan. Ketika lagi ujian, ngandelin Tuhan. Apa yang saya jawab, rumus yang saya pakai, walaupun itu saya udah yakin itu salah, dan ujung-ujungnya ketika lagi ujian selalu remedial, nggak mungkin nggak remedial. Tapi lulus gitu loh, lulus. Soalnya dilihat dari dosen yang ngajarin saya, mereka tuh orang Rusia ya, itu lumayan keras untuk ngajarin masalah hal itu. Tapi mereka mau bersabar dengan saya gitu loh. Tuhan taruh kesabaran ke hati mereka. Bahkan ada beberapa dosen yang maki-maki saya ya, kalau misalnya bilang tuh nggak begitu bagus juga kata-kata. Tapi ya apa yang mereka omongin ya, ya saya juga tahu, saya juga kayak gitu. Jadi ya nggak bisa saya bantah juga ya. Makanya itu ya udah saya dengerin omelan mereka seperti apa. Tapi saya tetap setia, terutama untuk guru geometri saya juga ya. Banyak murid juga ngata-ngatain dia, tapi saya enggak. Saya tetap sayang beliau. Beliau ngajarin saya pelan-pelan, waktu di remedial juga sama. Pada saat lagi sampai lulus pun juga beliau ternyata bangga dengan saya ketimbang sama murid orang Rusia yang lain. Soalnya ketika saya dihadapi dengan situasi kayak gitu, beban, stres, lain sebagainya untuk masalah matematika yang nggak bisa saya kuasai, dan beliau mau sabar untuk lanjutin, saya tetap mau lanjut gitu. Dan saya nggak ngata-ngatain beliau, saya tetap sabar. Bahkan beliau meluk saya sambil nangis gitu, bahwa nyata kamu tuh orangnya bagus, bisa lulus sampai akhir gitu loh. Ketimbang murid-murid lain, walaupun mereka lulus, tapi ada berapa yang bahkan sampai masuk ke kelas saya aja nggak mau gitu lah. Nah, maka dari itu di sini nih saya diajarkan juga untuk yang namanya disiplin. Nah, setelah itu saya selama kuliahan pun juga untuk baca Alkitab perlu adanya pembuktian juga. Soalnya saat di Rusia, Tuhan juga kirimkan senior saya dari Ambon ya, 2 orang, namanya Janta Andri Imuli sama Olan Kapresi. Itu untuk mendidik saya dari segi rohani. Nah, jadi dari beliau, dari kehidupan mereka sih sebenarnya mereka lebih banyak bicara ya. Itu dalam lah, soalnya mereka bekas dilihat lulus S2 S3. Saat ini mereka lagi S3 ya, udah lulus ya S3 sebenarnya. Tapi dilihat dari kehidupan mereka bersama Tuhan tuh, saya tergerak pengen coba juga gitu loh, lebih dalam lagi. Jadi mereka lebih
fokus mendalami tentang masalah Alkitab sembari kuliahan mereka gitu. Akhirnya saya pernah ditantang, bukan mentantang sih, sebenarnya sih saya lebih ini kurang begitu sopan juga dengan Tuhan, tapi itu cara saya untuk bisa memahami Tuhan sih sebenarnya. Jadi saya menguji Tuhan sebenarnya. Menguji. Jadi kalau misalkan saya baca Alkitab dari awal sampai akhir, saya pengen dapat hadiah gitu loh. Saya saat itu iman saya masih imannya anak kecil gitu. Perumpamaan masih baru mula-mula percaya Tuhan lah, secara bukan ikut orang, mereka langsung sendiri gitu. Dan ketika saya baca selama setahunan tersebut, dan Tuhan ternyata kabulin apa yang saya rindukan gitu. Jadi saya tuh rindu punya iPad baru dulu, masih keluaran, masih jadul lah iPad. Sebenarnya sih iPad yang saya minta, tapi yang Tuhan kasih lebih dari iPad saat itu. Saya dikasih biola juga, dikasih sepatu baru juga. Soalnya saat itu kisahnya sih gini, pagi hari pas lagi saya ulang tahun ya, tanggal 27 Januari, tiba-tiba ada hamba Tuhan itu nge-WA saya. Saya nggak tahu namanya siapa, soalnya belum saya kasih nama dan saya juga nggak punya nomor kontak ya, tiba-tiba langsung di WA gitu loh. Shalom, ini ada berkat sedikit gitu. Jadi pakai ya. Oke, jadi pada saat saya lihat berkat sedikit ya, oke, palingan saya mikirnya palingan cuma buat cukup biaya hidup gitu loh. Soalnya untuk biaya hidup di sana puji Tuhan tergolong murah ya. Jadi saya setiap bulannya suka dapat kayak uang jajan dari universitas lah untuk ya tambahan lah. Jadi saya cuma ngandalin uang tersebut. Saya jarang minta uang ke orang tua. Soalnya saat itu pun juga keadaan orang tua juga nggak mampu juga buat kirim uang kehidupan buat saya gitu. Pernah beberapa kali kirim, tapi lebih banyak saya sendiri yang harus dapetin sendiri gitu loh. Nah, pada saat saya cek, ternyata itu nggak sedikit. Buat dia mungkin sedikit, tapi buat saya enggak gitu loh. Nah, saat itu saya coba tanya ke saya punya senior, ini ada Tuhan ada kasih berkat skill nih. Saat itu saya mikirnya pengen punya iPad, tapi kalau misalkan lihat dari kehidupan saya, kayaknya nih uang lebih baik untuk biaya hidup buat makan dan sebagainya lah gitu loh, saya mikirnya gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan pakai beliau ya untuk bicara tuh, itu lebih gimana ya, dalam banget lah. Soalnya gini, masa Tuhan udah kasih berkatnya malah kau pakai yang lain, padahal kau mintanya dalam doa yang ini, tapi kamu malah pilih yang lain gitu loh. Tuhan pasti bakal kecewa dong. Kalau misalkan kayak gitu kan berarti kedepannya Tuhan bakal sulit buat memberkatin kamu sesuai dengan apa yang kamu doakan itu. Saat itu saya langsung sadar, jadi saya harus menggenapi apa yang saya doakan, apa yang saya ucapkan. Sisanya nanti Tuhan bakal sediakan gitu. Akhirnya ya udahlah, untuk masalah makanan saya yakin Tuhan udah siapkan untuk dananya dan sebagainya, dan ternyata emang betul udah Tuhan siapkan. Saat itu saya cuma ya genapin apa yang saya doakan, apa yang saya bikin catatan juga untuk apa yang daftar-daftar apa yang ingin saya beli gitu lah. Untuk kebutuhan kuliah sebenarnya sih saat itu, bukan untuk diri sendiri. Nah, setelah itu perjalanan saya sebenarnya sih nggak sampai situ aja ya. Dari segi pelayanan di sana, saya puji Tuhan datang ke salah satu gereja lokal ya. Soalnya saya pernah cari-cari gereja juga di sana, soalnya ya karena saya baru dilepas dari Indonesia dan kebanyakan di sana masyarakatnya ortodoks ya, Kristen ortodoks. Pernah salah satu saya datang ke satu gerejanya, dan di satu ya bagus ya, ada paduan suara dan sebagainya, udah kayak macam malaikat gitu ya, tapi dingin. Dan saya di hati tuh nggak damai gitu loh, ini kayaknya bukan tempatnya gitu. Nah, akhirnya saya sama senior saya coba cari salah satu gereja lokal dan dapet, tapi itu di pelosokan. Jadi kalau misalkan dari asrama saya ke sana, kalau misalkan dalam perjalanan tuh bisa makan 1,5 jam gitu. Nah, pakai apa tuh, kereta tramway gitu, tram. Ada kayak ya semacam bis gitu lah, tapi ini bentuknya pakai rel gitu. Nah, di situ hati saya tuh terbakar itu. Ini tempatnya gitu. Itu tempatnya. Akhirnya saya pelayanan gereja tersebut bertumbuh, berkembang sama orang-orang di sana. Nah, dari situlah saya banyak firman Tuhan yang saya baca selama setahunan untuk mengenapi dari Kejadian sampai Wahyu tuh, Roh Kudus ingatkan. Padahal saya saat itu nggak ngapalin ayat-ayat firman Tuhan, tapi Roh Kudus itu ingatkan. Jadi pentingnya tuh baca firman Tuhan tuh, karena satu sisi ketika kita dalam situasi di mana tuh
kayak seperti gak ada jawaban doa atau gimana tuh, sebenarnya tuh Roh Kudus sedang mengingatkan pasal-pasal Alkitab, situasi ini seperti apa, soalnya kita nggak bisa langsung paham betul ini firman Tuhannya cuma dari konteks bacaan doang, tapi bakal lebih paham langsung kalau misalkan langsung ngalamin sebenarnya. Nah, maka dari situlah akhirnya saya pelayanan juga di gereja, dan untuk pelayanan pun juga puji Tuhan saya dipercayakan di pelayanan musik. Jadi saya saat itu awalnya pakai tam-tam ya, yang alat perkusi gitu. Selanjutnya ke gitar, setelah itu selanjutnya ke drum. Itu pun juga kebanyakan belajarnya otodidak, ngeliat YouTube gitu loh, hingga belajar sama orang atau berbayar gitu. Nah, tapi saat lagi pelayanan, sebenarnya Tuhan udah pernah ngejamah saya, zaman waktu saya masih muslim, waktu saya masih anak kecil. Saat itu pernah waktu di mana ya, Depok ya kalau nggak salah tuh, saya ada jalan kaki mau ke warung, di dekat warung tuh ada gereja. Nah, di gereja tersebut lagi ada pujian penyembahan. Nah, saat itu kan saya masih muslim, mental itu kayak kalau ngelihat agama lain tuh kayak kurang benar, saya udah percaya sama Islam gitu loh. Jadi ketika mereka lagi pujian penyembahan, musik itu kedengar sama saya langsung gimana ya, bisa dibilang tuh nutup telinga gitu loh, nggak mau denger gitu. Pokoknya tujuan saya warung gitu, tapi tak kenapa tuh pujian penyembahan mereka tuh masuk ke hati saya, terngiang-ngiang tuh sampai ketidur saya waktu itu, sulit buat dilupakan. Jadi pada saat lagi pelayanan di gereja waktu di Indonesia, Roh Kudus ingatkan situasi kayak gitu, ternyata Tuhan sudah tentukan nanti aku pelayanannya bagaimana awalnya. Bahkan ketika saya masih kecil, masih dalam ya muslim gitu loh. Ya, saya langsung sadar, oh ternyata emang Tuhan udah siapkan itu. Bahkan sampai pernah dapat penglihatan bahwa itu untuk mengkonfirmasi ya bahwa emang ini Tuhan kasih gitu loh. Nah, jadi untuk penglihatan itu waktu itu pernah saya ada waktu lagi doa ya di kamar, itu saya lagi tiba-tiba gimana ya, mungkin antara sadar nggak sadar ya, saya langsung kayak ngalamin langsung secara tubuh gitu, kayak saya ada di sana. Jadi itu saya lagi pegang kecapi, lagi main ngejreng, tapi ada orang banyak tuh nari, dan saya lihat tahta gede, tahta putih kristal gitu gede, di samping tahta itu ternyata ada saya lagi main musik, dan orang yang dengar mereka pada punya penyembahan seluruh jiwa, tubuh, dan roh gitu loh, bisa dibilang gitu. Jadi itu saya suka cita banget, soalnya sampai sekarang saya nggak pernah melupakan tuh perasaan seperti kayak di video nanti kayak gimana ya. Waktu itu suka cita banget, sampai sekarang akhirnya puji Tuhan juga saya masih pelayanan juga, waktu di Indonesia juga sama. Jadi saat ini saya udah nggak di gitar lagi, mainkan di biola, Tuhan percayakan gitu. Jadi masih terus tetap berkembang lah, puji Tuhannya gitu. Nah, baru berlanjut dari pas S1, pas saya udah lulus, Tuhan Roh Kudus kasih dorongan lagi untuk ambil lagi S2. Nah, tapi saat itu saya pun juga lulus sebenarnya karena kasih karunia. Jadi kalau saya lanjut S2 ini udah ke jenjang lebih tinggi. Saya punya ilmu pun juga sebenarnya sih, apa yang saya pelajari dari semester pertama sampai akhir pun juga kayak mental semua gitu. Jadi atas dasar apa? Lagi pula saya lulusnya pas-pasan. Nah, ternyata itu karena tindakan saya dulu. Saya melakukan tindakan profetik. Jadi saya mendoakan seperti ini. Saya ada senior dari Jawa ya, dia tuh lagi lulus S2, lagi wisudaan lah gitu loh. Nah, entah kenapa saya minta ke beliau untuk minjem dia punya apa tuh, sertifikat kelulusannya yang lulusnya tuh sempurna, summa cum laude lah, summa cum laude, dan foto dengan toganya gitu. Saya ada fotonya juga. Akhirnya saya coba dong foto dengan saya gitu loh. Saya pakai apa tuh, diplomnya ya. Jadi seperti saya itu yang lulus gitu, saya sendiri yang lulus. Tapi saya nggak tahu ternyata itu tindakan profetik, dan itu doa saya untuk kedepannya. Soalnya pada saat itu setelah udah selesai foto, karena hal itulah Roh Kudus dorong saya untuk lanjut ke S2. Nah, di S2 inilah saat itu saya berdoa, Tuhan, pada saat S2 juga saya nggak mau menderita kekurangan keuangan terus. Walaupun semua serba kecukupan, tapi kayak nggak enak gitu. Soalnya selama S1 tuh ya gimana ya, untuk masalah makanan per bulan tuh bener pas-pasan lah, pas
pas banget kalau lagi ada makanan, atau kalau misalnya lagi gak ada makanan, ya lapar, tiba-tiba tetangga samping ngetok pintu, "Ayo makan bersama." Tiba-tiba saya masaknya kelebihan nih gitu loh. Entah kenapa gitu. Atau pas lagi jalan ke dapur, tiba-tiba ada teman dari negara mana, ya ngajak saya juga makan. Jadi semua tuh serba berkecukupan karena kasih karunia gitu. Akhirnya karena Tuhan gerakin hati mereka gitu. Tapi saya juga kadang mikir saya pengen juga mampu buat beli gitu loh. Soalnya saat itu saya sampai nggak mampu buat beli, atau ya cuma belinya cuma bisa ya beli minum, beli kentang, beras, itu pun juga bertahan cuma ya ya 1 bulan ada, hanya saja masih dengan catatan sehari cuma makan 1 kali itu 2 kali gitu loh. Dan itu pun juga sedikit. Saat itu saya kurus banget gitu, tapi ya udahlah, Tuhan kasih kesehatan sebenarnya saat itu. Entah kenapa saya jarang sakit, anehnya gitu loh. Walaupun kelihatan kurus, bahkan teman saya ngeliatnya kayak saya penyakitan, tapi saya sebenarnya sehat gitu loh. Nggak sakit sama sekali. Itu kasih karunia juga sih yang saya alamin sih ya. Nah, pada saat saya coba ngelamar lagi ke S2, ke Rusia lagi, pengennya sih di kota yang sama, tapi akhirnya Tuhan ngasih ke kota yang beda, yaitu pusat kota, Moskow. Sebelumnya itu di kota Tula waktu S1. Itu kayak kalau misalkan Jakarta, Bogor ya, Tula itu di Bogor. Nah, Moskow itu sentral itu di Jakartanya. Jadi istilahnya kayak gitu. Nah, pas waktu lanjut ke S2, entah kenapa lulus lagi wawancaranya, dan entah kenapa puji Tuhannya Tuhan gerakan hamba Tuhan untuk memberkatin saya untuk masalah tiket lagi gitu. Dan untuk biaya asramanya juga. Nah, tapi saya juga pas waktu mulai S2 mulai mikir, Tuhan mesti cari kerjaan nih, tapi nggak tahu mau kerja apa, soalnya dilihat dari kemampuan diri juga nggak pede dengan diri sendiri. Matematika tetap nggak bisa, ngomong bahasa Rusia juga apalagi, soalnya saat itu saya belajar bahasa Rusia karena terpaksa dalam artian tuh kalau nggak bisa belajar bahasa Rusia, mau beli ke supermarket mau gimana, kembaliannya seperti apa, takaran-takaran juga kayak gimana. Jadi karena faktor kehidupan lah saya lanjut ke apa tuh belajar bahasa Rusia gitu, bukan karena faktor ilmu atau sastra, enggak gitu, sebenarnya sih karena untuk bertahan hidup sebenarnya. Nah, waktu pas udah ke Rusia di Moskow, ternyata biaya hidupnya tuh lebih mahal ketimbang di Tula. Mahalnya tuh udah kayak 5 kali lipat lah dari segi transportasinya, dan kampus saya ternyata dari asrama tuh cukup jauh. Jadi dari segi keuangan pun juga mesti double. Nah, saat itu waktu bulan-bulan pertama kedua tuh cukup susah lah, sampai saya mesti mau nggak mau tuh minta sama pastor di gereja lokal saya, istrinya gitu ya. Mereka sudah angkat saya jadi kayak seperti anak angkat sebenarnya. Nah, jadi saya mau nggak mau minta ke beliau gitu loh untuk masalah itu. Tapi sampai di titik beliau pun juga sebenarnya susah juga. Soalnya kalau misalkan saya terus sama mereka minta gitu ya, mereka pun juga mikir, masa sampai lulus saya terus-terusan minta gitu loh. Dan sempat saya pernah sampai dimarah-marahi sama anaknya beliau, anaknya pastor di gereja lokal, marahin supaya coba cari kerja jadi cleaning service kayak atau apa kayak gitu, pokoknya dimarah-marahin lah gitu. Akhirnya pada saat dimarahin saya juga sebenarnya sih lagi marah ke diri sendiri, kayak kok nggak bisa ngapa-ngapain sih. Dan saya juga tanya ke Tuhan, Tuhan ini beliau lagi marahin saya nih, anaknya nih namanya Misha ya, Mikhail ya, dia lagi marahin saya. Sebenarnya aku juga nggak suka juga ke diri aku sendiri, tapi gimana ya Tuhan, aku yakin pasti Tuhan udah siapkan untuk kerjaan saya gitu loh. Akhirnya saya nggak tahu kenapa tergerak hati untuk coba taruh CV di internet gitu loh, kayak pencarian pekerja online gitu lah. Siapa tahu mungkin ada yang berminat, jadi saya cuma berharap kayak gitu doang sih. Nah, saat itu saya taruh waktu masih di kelas ya, lagi ikutin seminar gitu ya. Saya coba taruh, soalnya seminar itu nggak tahu kenapa nggak masuk kotak saya. Saat itu saya lagi mikir yang lain gitu loh. Nah, pas udah saya taruh, pada saat di hari itu pas lagi Misha lagi marah-marah sama saya saat itu, soalnya saya nggak cari kerja atau gimana ya, karena saya juga nggak tahu mau kerja apa. Malamnya tiba-tiba saya dapat email dalam bahasa Inggris. Saat itu pas saya baca emailnya tuh, itu bikin saya shock sih. Soalnya yang diminta tuh gini, Pak, ini sebenarnya kami sedang lagi butuh orang seperti ini. Saya nggak perlu
skill programming Anda, skill bahasa Inggris atau matematika Anda nggak perlu, tapi yang saya perlukan cuma bahasa Indonesia Anda gitu, bahasa Indonesia gitu. Dan gajinya sekian-sekian gitu. Kalau misalkan dilihat tuh gajinya lumayan cukup gede lah, kalau misalkan dibilang UMR-nya di sana sama gaji saya tuh masih kayak 3 kali lipatnya gitu, tapi yang diperlukan cuma skill bahasa Indonesia doang gitu. Ya saat itu saya shock dong. Saya shock, ini beneran gitu, ini takutnya jangan-jangan scamming. Tapi karena situasinya yang udah bikin saya curiga pun juga nggak beralasannya karena faktor kehidupan, ya udahlah saya coba terima. Saya coba ikut wawancara juga. Soalnya saat itu sebelum saya terima, saya coba tanya ke orang tua angkat saya sama orang tua kandung saya, ini beneran gak gitu. Mereka pun sebenarnya ragu banget, soalnya ini terkesan bener nggak sih, masa gaji segini cuma perlu bahasa Indonesia doang gitu loh. Ya udahlah, akhirnya saya coba terima, dan setelah itu baru deh pas lagi wawancara, ternyata wawancaranya simple dan akhirnya saya diterima. Dan akhirnya tuh ada masa percobaan gitu loh, kayak masa persiapan selama 3 bulan. Nah, saat itu sebenarnya sih saya lagi emang waktu pertama kali join ya untuk masa percobaan itu sebenarnya lagi butuh duit untuk transportasi sebenarnya, soalnya untuk uang tuh udah habis sih sebenarnya, habis sampai bahkan beli makanan juga nggak bisa ya, minta pun juga udah nggak bisa lagi, udah nggak enak hati banget itu. Tapi di hari pertama itu entah kenapa, padahal saya masih belum kerja, masih belum masa percobaan gitu, tiba-tiba atasannya saya itu ngirim duit ke saya. Untuk masalah gaji itu setengahnya dari gaji yang semula gitu. Jadi dia bilang, ini untuk gaji pertama ya, jadi kamu bisa pakai dulu gitu. Tapi saat itu saya mikir, lah ini kan saya masih belum mulai kerja gitu, masih belum masa pelatihan, tapi udah dapat duit gitu loh. Tapi pas dapat lihat dari transferan itu, cukup kalau misalkan dilihat tuh untuk 3-4 bulan masa kehidupan lah untuk biaya hidup gitu loh. Jadi ini bener gitu uang asli gitu. Saya coba cek ke bank, ini beneran uang gitu. Jadi saya kayak baru pertama kali megang uang gede saat itu. Seumur hidup saya waktu di Rusia gitu, baru pertama kali gitu. Akhirnya pas saya dapat uang tersebut, saya ngakuin perpuluhan ya. Tapi saya nggak bisa perpuluhan sulung gitu ya. Soalnya saat itu saya juga lagi perlu duit banget, makanya itu ya cuma perpuluhan. Saya coba traktir saya punya senior, saya traktir orang tua angkat saya juga di sana, dan mereka suka cita juga bareng saya gitu, dan saya juga suka cita. Tapi ya gimana ya, saya masih heran gitu, kok bisa gitu loh, apa yang nggak dipikirkan pikiran saya tuh muncul di hati tuh, itu udah Tuhan siapkan gitu. Bahkan nggak perlu pakai ilmu-ilmu yang matematika atau gimana, nggak perlu. Akhirnya pas udah dapet kayak gitu, saya ya kuliah udah lebih tenangan. Biaya asrama sendiri, soalnya biasanya untuk biaya asrama tuh saya suka dapat berkat, entah dari siapa, ada yang ngirim gitu loh. Nah, maka dari itu di sini puji Tuhan gitu loh. Nah, sampai situ saya langsung mulai sadar bahwa nyata Tuhan tuh nyata gitu loh. Dan saya gimana ya, bisa dibilang tuh kehidupan saya, kalau misalkan saya mau ambil kesimpulan secara keseluruhan tuh, bergaul karib sama Roh Kudus sama Tuhan tuh nggak lewat kata-kata, harus ngalamin langsung gitu. Kalau bahasa itu kayak gelinding wae gitu, tapi Tuhan tuh ngeprosesnya cukup luar biasa gitu. Maka itu ngeri banget, tapi akhirnya sedep gitu. Pernah sampai satu di sisi tuh, saking stresnya kuliahan, stresnya untuk masalah makan, mikirin ke depan itu pusing gitu, overthinking ya. Bahkan asrama di kamar yang saya tempat itu pernah atau bekas orang bunuh diri juga gitu. Jadi saya mikir, nggak mau sampai bunuh diri gitu, padahal hidup udah diselamatin Tuhan Yesus, kok malah ngejual lagi tuh. Tapi saking stres itu, sering saya dapat penglihatan, itu ada seorang pria, tapi saya tahu itu Tuhan Yesus gitu, datang. Saya nggak bisa ngeliat wajahnya, cuma ngeliat ya jubahnya doang, putih bersinar, tapi untuk wajahnya tuh lebih bersinar lagi, udah kayak lebih dari matahari ya. Tapi beliau tuh cuma datang, nggak ngomong apa-apa. Saat itu saya cuma lagi stres, lagi pusing, besok gimana, dan sebagainya, overthinking lah. Beliau datang dalam penglihatan ya, itu cuma meluk saya doang. Meluk saya. Nah, saat itu saya langsung damainya luar biasa gitu ya. Itu sampai nggak berasa pas lagi dipeluk itu, gimana ya, saya nggak berasa kalau itu saya lagi tidur. Sampai pas lagi bangun tidur pagi itu seger banget gitu. Padahal semalamnya itu stres berat, kepala berat, sampai
di sana karena faktor cuaca juga tergolong ekstrim ya, saya tuh beberapa kali atau lebih sering lah suka mimisan. Mimisan, kadang saya mikir, ini saya sampai kekurangan darah tuh gimana ya? Tapi kok kalau misalkan kekurangan darah kan pasti ada gejala-gejalanya, tapi kok ini masih sehat gitu loh. Padahal sering mimisan gitu. Nah, maka dari itu Tuhan ketika masih dalam kondisi manusia tersebut stres tuh gimana, pasti Tuhan kasih kelegaan gitu sampai sekarang gitu loh. Maka dari itu pas udah sampai lulus S2 pun juga ternyata pas sampai lulus S2 apa yang saya tindakan profetik waktu saya minjem diplomnya senior saya itu kejadian. Saya lulus S2 summa cum laude juga mirip kayak beliau gitu. Pakai toga juga, diplomnya juga mirip kayak beliau juga gitu. Jadi saya langsung gimana ya? Heran banget tuh. Kok gak tahu mau ngomong kayak gimana tapi lulusnya summa cum laude. Yang lainnya untuk summa cum laude tuh cuman ya bisa dibilang tuh hitungan jari doang. Nah itu salah satunya saya di situ. Jadi waktu ujian S2 tuh puji Tuhan nilainya sempurna, pemahamannya juga sempurna, dan anehnya saya bisa paham pelajarannya di situ gitu. Itu aneh banget buat saya sih. Tapi itu saya yakin itu mujizat dari Tuhan juga sih, ngebuka otak saya ya. Nah, pas udah sampai saya banding-bandingin, saya ngelihat dari foto-foto saya dulu yang saya melakukan tindakan profetik sampai yang sekarang, ternyata Tuhan udah jawab semua doa-doa saya, semua kerinduan saya, dan itu semua ada waktunya gitu loh. Dan yang Tuhan persiapkan sebenarnya itu ternyata ya mental saya, karakter saya untuk siap nggak nanti untuk terima berkat-berkat tersebut gitu. Jadi gimana ya, bisa dibilang tuh untuk masalah berkat ada orang Tuhan udah ngejawab doa tersebut tapi berkat tersebut bakalan datang setelah orang tersebut udah siap buat terima gitu. Soalnya Tuhan nggak mau orang tersebut nanti malah jatuh oleh berkat tersebut, malah nggak bisa ngelola gitu. Soalnya apa yang kita punya saat ini tuh ya bisa dibilang tuh untuk kita kelola, bukan milik sendiri, karena kita sendiri sudah ditebus oleh Tuhan, kita tuh milik Tuhan gitu loh. Nah saat itu sejauh ini ya kehidupan saya cuma bergaul karib dengan Roh Kudus sampai sekarang, tetap bisa dibilang tuh berapi-api lah sama Tuhan, walaupun kondisi situasi juga lagi pandemi, kerjaan ke bisnis keluarga juga gak begitu bagus. Jadi saat ini saya cuma bisa ngebantu keluarga sama sedikit-sedikit ya investasi saham lah gitu setelah pulang gitu loh. Jadi seperti itulah kesaksian saya. Jadi makasih atas waktu bisa saya kembalikan ke Pastor Yusuf. Haleluya, luar biasa sekali ya. Jadi Mas Rifan ini banyak mengalami mujizat Tuhan ya. Dari tadi sudah diceritakan ya, dari IQ pas-pasan lah ya. Tapi bisa lulus cum laude, bahkan sampai S2 pun lulus cum laude, dan juga ya luar biasa ya, dari biaya-biaya yang bisa terpenuhi. Dan itulah yang saya katakan kepada teman-teman pada waktu live, bahwa Tuhan Yesus itu terbukti, bisa dibuktikan. Yang pertama yang kita bisa buktikan, dia Tuhan yang baik. Ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah pilih-pilih orang. Mas Rifan ini dari non-Kristen, artinya dari iman antikris, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu mau menolong seseorang, dia tidak memandang apapun latar belakangmu. Jadi disinilah kesempurnaan yang bisa kita pahami bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik, sangat mengasihi semua manusia. Kenapa? Karena semua manusia itu ciptaan Dia. Waktu Dia datang kepada orang tuanya Mas Rifan, Dia tidak berkata, kau kan bukan orang Kristen kan? Buat apa saya tolong kau? Dia tidak seperti itu. Dia datang, dia mengulurkan tangannya. Kalau Anda mau dengar kesaksian dari Ibu Sarah Dinita, Anda bisa lihat YouTube-nya. Tuhan Yesus tolong. Saat beliau mau bunuh diri waktu itu. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya
Ia mengasihi semua manusia. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya Mas Rifan itu mujizat demi mujizat. Itulah sebabnya pada waktu sebelum mulai, Mas Rifan dengan tegas, dengan berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Ya, karena dialami teman-teman. Kalau Anda belum mengalami Tuhan, datang kepada Dia. Apapun latar belakangmu, dari apapun keyakinanmu, Dialah penciptamu, Dia mengasihi hidupmu. Dan Dia ingin membawa Anda ke surga. Jangan sampai Anda tersesat dan binasa. Apapun latar belakangmu, mau dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong, dompet robek, sampai yang tidak punya dompet pun Dia sayang. Ya, Mas Rifan tadi sudah bersaksi. Mungkin dompet kosong Mas Rifan pada waktu itu. Atau mungkin belum punya dompet juga, tapi Tuhan Yesus baik. Dialah pembuat mujizat itu. Karena Dia maha kuasa. Ya, Dia maha kuasa. Jadi dimanapun Mas Rifan berada, di Rusia, di Moskow, dimanapun, Dia Tuhan yang maha hadir. Dia tahu kebutuhan. Dia bisa melakukan apa saja di mana saja untuk mendatangkan kebaikan dan menolong. Beda dengan setan, kalau setan itu jahat. Setan itu ingin membunuh semua manusia. Makanya dia menaruh kebencian di dalam hati manusia agar supaya manusia saling membunuh. Hanya Dia yang baik. Hanya Tuhan Yesus yang baik. Ya. Kami berbagi di dalam konten ini karena kami mengasihi Anda semua. Mungkin ada yang berkata, tapi kami tidak mengasihi Anda, kami memusuhi Anda, kami tidak suka. Tidak masalah. Karena bicara kasih Tuhan tidak penting Anda mau baik atau mau tidak. Yang jelas Tuhan Yesus baik. Dan Tuhan Yesus mengerjakan kebaikan di dalam hidup kami. Dan Tuhan mau supaya kebaikan itu tersampaikan kepada Anda. Terserah Anda mau percaya atau tidak, inilah kenyataannya. Mama orang tua daripada Mas Rifan adalah seorang haji. Ya. Bahkan pernah punya cita-cita mau membangun Islamic Center terbesar di Asia Tenggara. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Itulah Tuhan, ya. Jadi luar biasa. Terima kasih Mas Rifan buat kesaksiannya. Dan kami semua diberkati, teman-teman juga pasti diberkati. Bagaimana Tuhan Yesus itu nyata. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya apa yang tertulis di dalam buku, di dalam Alkitab, tidak. Tapi bisa dibuktikan. Harus ngalamin ya. Iya. Ya harus dialami. Itu baru iman yang benar. Kalau cuma tertulis di buku, saya tidak yakin kalau itu bisa menjadi kebenaran atau itu adalah kebenaran. Karena banyak manusia yang tulis buku. Tapi kalau saya mengalami apa yang tertulis di dalam buku, apa yang tertulis di dalam Alkitab, dan saya mengalaminya, dan itu adalah kebenaran, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Di dalam hidup ini hanya satu kebenaran, tidak ada dua kebenaran. Apalagi tiga. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada dua kebenaran, satu pasti palsu. Tidak mungkin ada dua kebenaran. Dan tidak mungkin ada dua Tuhan. Hanya satu Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pastikan bahwa Anda telah menemukan Tuhan yang benar. Anda menemukan kebenaran itu. Ya, jangan sampai Anda tersesat, sudah berlelah-lelah dengan kehidupan ini, sudah mempercayai sesuatu, tapi akhirnya Anda juga tersesat karena Anda tidak menemukan kebenaran di dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran itu. Dialah kehidupan itu. Kalau setan itu pembuat kematian. Dan setan ingin membunuh semua manusia. Karena memang setan itu haus darah dia.
Setan itu sangat ingin supaya manusia semua mati. Itulah sebabnya setan sangat menghalalkan darah orang dan dia begitu benci dan setan itu ingin supaya manusia mengalami hal-hal kejahatan dan kematian. Tapi Tuhan Yesus justru menggantikan kita. Dia yang mati menebus dosa kita supaya kita tidak mati. Jadi kalau kita meninggalkan dunia ini, kita pulang ke surga, ke rumah Bapa kita. Ya itulah Tuhan. Ya, terima kasih buat Mas Rifan. Sama-sama. Tuhan memberkati kesaksian Anda. Dan bagi teman-teman yang diberkati, boleh dukung Mas Rifan ya. Nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Ya. Bagi teman-teman juga yang sudah menyaksikan acara ini, doa kami buat Anda semua. Kiranya kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan bisa hadir di dalam hidupmu. Dan bagi Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, semakin dikuatkan, semakin memiliki roh yang menyala-nyala. Oke, kita akhiri program ini dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.